A dan B adalah bilangan bulat ya, bagian dari pecahan akar 7 gitu ya. Kemudian tentukan bilangan bulat antara pecahan yang tadi A dibagi B. Jadi bagian dari A B itu kan bagian dari akar 7 ya. Nah sekarang A dibagi B itu bilangan bulatnya berapa gitu ya maksudnya. Jadi kalau misal akar 7 kita cari angka yang mendekati. Akar 7 itu kan 2, sekian ya. Kalau 3 kuadrat 9 kelebihan berarti kan dia sekitar 2, sekian. Ini kita misalnya nggak pakai kalkulator. Terus berarti kita anggap ini adalah A-nya gitu. Terus sisanya adalah si B-nya itu. Sisanya adalah B. Berarti B itu kan sisanya akar 7 dikurang 2 kan. Akar 7 dikurang 2 dapat desimalnya ini. Itulah si B-nya. Jadi A-nya ini, B-nya itu adalah si desimalnya nih. Ini B-nya desimalnya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya A dibagi B, berarti kan A-nya itu 2, B-nya akar 7 min 2. Gitu. Nah, ini kita rasionalkan akar 7 jadi plus 2 per akar 7 plus 2 dirasionalkan. Kali 2 jadi 2 akar 7, kali 2 jadi plus 4 per akar 7 kali akar 7 ya kan. Min 2 kali plus 2 min 4 jadi 7 dikurang 4 dapat 3. Berarti A per B itu sama dengan ini. Nah, ini hasilnya berapa? Kita cari yang mendekati. Ya, kita cari mendekati. Akar 7 itu kan 2,5 ya. Mendekatin karena 2,5 kuadrat itu 6,25 gitu kan, mendekati ya. Anggap aja 2,5. Kita anggap 2,5. Jadi 2,5 sekian ya, 2,5 sekian kita kali 2 misalnya ya. Itu dapat, ini saya kasih ini karena dia mendekati ya, sama dengan ini seperti ini. Jadi 2,5 dikali 2 dapat 5 tambah 4 ya per 3 gitu. Ini saya bikin gini deh, lebih besar ya, lebih besar. Karena kenapa saya bilang lebih besar? Karena ini lebih besar dari 2,5 sebenarnya. Ya saya ambil angka yang lumayan biar gampang dihitung. Jadi 5 tambah 4 kan bagi 3 itu adalah 3. Jadi dia kemungkinan lebih besar dari 3. Jadi bilangan bulatnya itu mulai dari 3 partnya itu ya, lebih besar dari 3. Karena dimintanya bilangan bulat, berarti kita buletin dia adalah 3. Gitu ya caranya. Sebuah kon atau sebuah kerucut ya dengan diameter 12 dan tingginya adalah 8 ya, tentukan ya, yang ditanya adalah volume dari bola ya. Volume bola yang memenuhi dari si kon itu ya. Jadi maksudnya gini. Jadi misalnya kan ada, ini saya gambarnya itu 2 dimensi aja ya, lebih enak gambar 2 dimensi. Jadi ada kerucut. Ya, saya gambarnya 2 dimensi. Ada kerucut, terus di dalamnya ada bola. Ya, jadi volume bola terbesar yang bisa masuk ke dalam kerucut, gitu maksudnya. Ya, dia punya diameternya ke sini 12 ya. Terus dia punya tinggi kerucutnya. Tinggi kerucutnya itu 8 gitu ya. Jadi kita harus cari ya volume bola. Nah, di sini nggak ada jari-jari, kita nggak tahu jari-jarinya bola berapa. Nih jari-jari ini kesini berapa, kita nggak tahu. Nah, karena ini saya bikinnya 2 dimensi, sengaja saya bikinnya 2 dimensi biar kelihatan bahwa ini adalah menjadi lingkaran di dalam segitiga gitu. Jadi kita bisa cari jari-jari lingkaran dalam segitiga, yaitu luas segitiga dibagi setengah dari keliling ya, atau S namanya gitu ya. Dari sini ke sini 12, berarti dari sini ke tengah itu 6. Jadi kita bisa dapat tinggi lingkaran tinggi si segitiga ya, 6 8, ini ke sini 8, berarti ke sini sisi miringnya 10 ya, pakai Pitagoras. Ini triple Pitagoras ya. 6, 8, 10 gitu. Jadi udah nggak saya jelasin lagi. Jadi kita bisa dapat nih, luas segitiga kan alas kali tinggi ya.
alasnya 12, tingginya 8 ya, dikali 8 bagi 2 itu luas segitiga. Nah dibagi S itu tadi setengah keliling, berarti 10 tambah 10 20 tambah 12 jadi 32. Nah kelilingnya kan 32, S itu setengahnya berarti 16 ya, setengah keliling S itu. Ini coret dapat 6, jadi 48 dibagi 16 dapat 3, jari-jarinya 3. Ya udah dapat nih volume bola ya, 4/3 pi r pangkat 3. Jadi 4/3 pi ya, r nya itu 3 ya, karena pangkat 3 ya 3 kali coret gitu. Ini kan jadi 9 kali 4 jadi 36, sisanya pi, jadi 36 pi gitu ya caranya. 5/29 adalah bilangan bulat dengan berapa digit gitu ya. Jadi 5/29 itu hasilnya berapa digit, berapa angka ya, berapa places gitu. Dengan mengasumsikan bahwa ya 10, ini sebenarnya kita bisa tulis 10 log 2 ya, sama dengan 0,3010 ya. Kalau di Indonesia kita pakainya ini ya, di Indonesia. Jadi takut nggak biasa, saya rubah bentuknya kayak gini aja. Jadi kita pengen tahu 5/29 itu berapa digit ya. Dikasih tahu 10 log 2 itu sama 0,3010 ya. 10 log 2 juga bisa ditulis gini, 10-nya nggak usah ditulis gitu, boleh kayak gini juga ya. Yaudah, karena dia kasih petunjuknya logaritma ya, log, jadi si pangkat itu kita bikin jadi log juga ya. Pangkatnya kita bikin jadi log, jadi log 5/29 gitu. 29 nya pindah ke kiri ya kan, kan pangkat turun ke sini, 29 log 5. Nah karena modal kita log 10 ya, jadi log 5 itu saya rubah jadi 10/2, yang penting ada unsur 10 gitu ya. Terus ada unsur 2 nya juga tuh kan, 29. Ini kan pembagian logaritma, kalau dibagi berarti dia dikurang, log 10 dikurang log 2 ya, dalam kurung ya, 29 nya di luar karena 29 nya itu udah keluar dari si log. Jadi 29 ya, log 10 itu 1 min log 2 itu ini 0,3010. 29, nah 1 dikurang 0,3010, hasilnya adalah 0,699 ya gitu. Nah ini 29 nya kita kali ya, 29 dikali 0,699 dapat 20,271 ya, seret nih 20,271. Nah ini kita bulatinnya ke atas ya, bulatinnya ke atas karena ini kan banyaknya bilangan ya, berarti kan dia melebihi 20, berarti kita bulatin ya jadi 21. Jadi banyaknya bilangan ya, 5/29 adalah sebanyak 21 gitu ya. Coba nih, semoga paham. Selanjutnya nomor 4, sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Pusatnya berada di origin. Origin itu titik pusat 0 dari Cartesius ya. Dan garis 3x plus 4y min 12 sama dengan 0 adalah garis lurus. Jarak minimum antara titik pada lingkaran dan titik pada garis gitu ya. Nah jadi kalau saya ilustrasiin kayak gini nih ya, misalnya ini kan ada Cartesius, ini adalah Cartesius, terus ternyata ada garis ya, garisnya ini nih, garisnya saya giniin dulu deh cara ngambil gambar garisnya ya, sebelum saya gambar. Ini saya rubah ya, dia jadi 3x plus 4y sama dengan 12. Nah saya bikin gini, 12 pindah ke kanan gitu ya. Jadi misalnya saya coret x nya, berarti 4y sama dengan 12, berarti y sama dengan 12 bagi 4 dapat 3, kira-kira 3 di sini gitu.
Terus gantian ini yang tutup, berarti 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 3 dapat 4. Kira-kira 4 di sinilah ya. Gitu. Udah kita tarik garis. Nah, lingkaran itu ada di pusat 00 kata dia. Dengan jari-jari 2 gitu ya. Jari-jari 2 kita nggak tahu. Nah, pokoknya di tengah-tengah sini aja. Gitu ya. Yang ditanya adalah jarak antara titik lingkaran ini dengan garis ini. Nah, berarti kan ke sini ya. Ke sini kan jaraknya. Titik lingkaran ini ke sini. Caranya gimana? Nah, yang garis ini ya kita proyeksiin ke sini aja. Ya kan? Kita proyeksiin ke sini. Jadi kita harus cari garis yang sejajar ya dengan garis ini tapi menyinggung lingkaran ini. Gitu. Jadi kita bikin kayak gini nih. Nah, kita cari garis yang menyinggung lingkaran. Tuh, udah jadi. Ya, jadi ketemu singgungnya di sini. Nah, ini dia jaraknya. Tarik. Gitu. Caranya gimana cari garis singgung ini? Caranya gini. Ya. Bentar, saya hapus yang ini. Persamaan garis singgung untuk lingkaran pusat 00, Y sama dengan MX ditambah plus minus ya R akar M kuadrat tambah 1 gitu ya. Di hasil dari ini nanti kita dapat garis ini. Nah, gradien yang merah ini, garis merah, gradien itu kan Y dibagi X, Y nya 3, X nya 4 ya. Karena dia miringnya ke kiri jadi negatif gitu gradiennya. Boleh pakai rumus ini, boleh enggak. Saya coba enggak pakai rumus ini ya. Kalau mau pakai rumus ini silahkan masukin aja M-nya ini, R-nya udah ada, M-nya masukin, gitu aja. Nah, karena dia sejajar ya, garis yang biru ini dengan merah ini kan sejajar, pasti ininya sama. Jadi saya tulis ulang, gitu ya. Sama dengan plus minus ya, jari-jarinya masukin jari-jari ya, jari-jarinya kan 2, gitu ya. Terus buat nyari yang di sininya lagi, ini 3 kita kuadratin, 4 kita kuadratin ya. 3 dikuadratin 9, 4 dikuadratin 16, berarti 9 tambah 16 kan 25. 25 diakarin dapat 5. Jadi 3x plus 4 Y sama dengan plus minus 10 gitu ya. Nah, di sini kita pakai yang plus 10 atau minus 10 ya, karena ini kuadran 1 ya, ini juga positif-positif, kita pakai yang plus 10. Jadi 3x plus 4y sama dengan 10. Kalau pakai minus 10 berarti yang ini nanti garisnya, yang sejajar tuh yang ini gitu ya. Saya pakai yang ini. Nah, ininya berapa sih nih? Garis titik-titik ini kita harus tahu ya. Ya udah, cara gini, x nya saya tutup, tinggal 4y sama dengan 10. Jadi 10 bagi 4 5/2 ya. 5/2 itu 2,5, di sini 2,5 gitu. Nah, sekarang ini yang saya tutup. Jadi 10 bagi 3, 10/3 gitu ya. Nah, tadi saya bilang jarak antara lingkaran dengan garis ini adalah ini kan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa nih pakai gini. Jadi kita tarik garis lagi ke sini. Ya, tarik garis yang siku-siku dengan garis ini. Nanti kita cari titik potong ini, dapat jaraknya. Tapi itu bikin lama lagi. Jadi saya untuk menghemat waktu sedikit, yang ini saya keluarin nih. Sorry. Ya, segitiga ini kan nih saya keluarin segitiganya. Nah, jadi gini. Ya, saya keluarin. Nah, ini kan yang merah nih. Sip. Oke. Nah, ini kan 2,5 tadi. Ini adalah 3 ya, ini 4, ini 10/3. Nah, jaraknya kan tadi saya bilang ini ke sini gitu. Ini ke sini boleh nggak? Boleh, kan sama, dia sejajar. Ini ke sini boleh gitu. Nah, jadi saya mau pakai perbandingan sebangunan segitiga ya, segitiga ini ya, yang kecil dengan segitiga gede gitu ya. Kalau segitiga yang kecil ini ya, dia kan siku-siku di sini nih jadinya. Nah, siku-siku di sini. Kalau segitiga yang gede ini, dia siku-siku di sini. Ya udah. Ini ke sini kan 0,5 ya, dari 2,5 ke 3 kan 0,5. Ya, jadi saya mau bandingin segitiga yang kecil ya.
Yang kecil ini nih saya keluarin ya. Ini 0,5 dengan segitiga yang gede yang ini. Ya, yang kesininya 4, ke atasnya 3, sisi miringnya berarti 5 dong, kan Pitagoras. Yaudah, karena kita butuh ini ke sini ya, jaraknya adalah ini, anggap aja jaraknya adalah T ya. Jaraknya adalah T, berarti saya bikin perbanding. Ini kan sisi miring dari segitiga kecil, ini sisi miring dari segitiga besar. Kita bandingin, jadi 0,5 atau 1/2 ya. Saya bandingin dengan sisi miring ini. Kita pakai kesebangunan gitu. Ya, seperti itu. Terus yang ini karena awalnya pakai segitiga kecil, berarti atas segitiga kecil juga T ya. Dibagi dengan T itu sebangun dengan ini. Ya, sebangun dengan 4 gitu. Berarti sisi miring dengan sisi miring, sisi tegak dengan sisi tegak gitu ya. Karena ini kan yang lebih panjang sama yang lebih panjang tegaknya. Ya udah, 4 kali setengah jadi 2/5. Jadi T sama dengan 2/5 gitu. Kalau mau dijadiin desimal berarti T-nya sama dengan 0,4 gitu ya caranya. Oke, semoga paham. Selanjutnya nomor 5.